Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara Presiden Joko Widodo gencar membangun berbagai infrastruktur seperti jalan tol sampai bendungan. Jokowi memastikan pembangunan ini untuk mempermudah kegiatan masyarakat. Pemerintahan Presiden Joko Widodo terus mempercepat pembangunan infrastruktur tol. Beberapa di antaranya ditargetkan selesai pada 2024 mendatang. Terbaru, Jokowi meresmikan tol Cibitung-Cilincing sepanjang 27,2 km dan tol Serpong-Balaraja seksi 1 sepanjang 5,1 km Selasa kemarin. Jokowi menyebut keberadaan tol ini akan memudahkan logistik hingga menekan angka kemacetan. Untuk tol Cibitung-Cilincing sepanjang 27,2 km ini merupakan jalan yang nanti bisa mempercepat utamanya mobilitas barang. Sebelumnya pada April lalu, Presiden Jokowi meresmikan jalan tol Lingkar Brebes-Tegal sepanjang 17,4 km. Ruas jalan tol ini sekaligus melengkapi struktur jaringan jalan nasional di pantai utara. Dengan beroperasinya jalan Lingkar Brebes-Tegal ini akan diperkirakan akan mengurangi beban lalu lintas sebesar hingga 48%, memperlancar konektivitas dan membantu kelancaran arus lalu lintas di wilayah Tegal dan Brebes. Tak hanya jalan tol, pada awal tahun ini Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Randu Gunting di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Bendungan ini mampu mengairi 650 hektar sawah di 3 kabupaten, yaitu Blora, Pati, dan Rembang. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung air sebesar 14,4 juta meter kubik. Pemerintah mengklaim hingga saat ini pembangunan tol mencapai lebih dari 2.000 km, sementara jalan non-tol sepanjang lebih dari 5.000 km. Sementara bandara baru ada 16 dan yang diperbaiki 38 bandara. Untuk pelabuhan ada 18 yang baru dibangun dan 128 diperbaiki. Pemerintah juga menyebut jumlah bendungan yang sudah dibangun sebanyak 38. Sedangkan pembangunan irigasi baru mencapai 1,1 juta hektar dan yang diperbaiki seluas 3,8 juta hektar. Pemerintah terus membangun berbagai mega proyek infrastruktur. Yang harus dipastikan pembangunan ini benar-benar bermanfaat dan tidak ada yang terbengkalai. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Presiden Joko Widodo membangun berbagai infrastruktur sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta penunjang aktivitas ekonomi. Bagaimana memastikan pembangunan infrastruktur ini terus berlanjut dan tidak ada yang mangkrak? Kita tanyakan kepada Dirjen Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong. Selamat malam Pak Usman. Selamat malam Mbak Liviana. Pak Usman, kalau kita lihat capaian infrastruktur yang begitu masif belakangan ini, apa yang akan terus dikebut ke depan? Iya, saya kira pembangunan infrastruktur akan terus dilaksanakan oleh Presiden Jokowi hingga 2024 dan tentu saja kita berharap apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi juga nanti diteruskan oleh presiden berikutnya, ya, karena kita sebagai bangsa, sebagai negara tentu saja sebuah proses pembangunan harus berkelanjutan, ya, misalnya di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ya, dengan konteks tantangan dan peluangnya pada saat itu, pada 10 tahun pemerintahan beliau telah berhasil membangun 189,2 km jalan tol, kemudian bandara 24 dan 14 bendungan, serta tentu saja berbagai infrastruktur lainnya. Dan kemudian Presiden Jokowi melanjutkan itu, ya, berkesinambungan, supaya berkesinambungan. Dan tadi seperti disampaikan di tayangan Kompas TV, bahwa hingga akhir tahun 2024 kita berharap ada 2.042 kilometer begitu, ya. Jadi memang ini sebuah keberlanjutan dan memang yang melanjutkan ya mestinya bisa membangun infrastruktur secara lebih baik, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Ya, tadi kalau jalan tol di masa Presiden
SBY 189, di masa Presiden Jokowi 2000 ini kan ada peningkatan. Ya memang seperti itu mestinya begitu. Baik, Pak Usman, lalu bagaimana memastikan pembangunan ini tidak hanya terjadi atau tidak hanya fokusnya di Jawa saja, tapi juga menyebar ke Sumatera, ke Kalimantan, kemudian juga ke Papua? Iya, itu menjadi komitmen pemerintahan Presiden Jokowi. Dengan konsep Indonesia sentris, saya kira kita memastikan ya bahwa pembangunan infrastruktur tidak Jawa sentris. Ya, kita sudah membangun berbagai infrastruktur di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di Maluku, ya di NTT, di NTB, di Indonesia Timur. Ini juga kita terus bangun infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, kemudian kalau kita lihat pemindahan ibu kota, ya ibu kota negara baru ini juga kan dalam konteks mendistribusikan ya pembangunan infrastruktur supaya tidak hanya terpusat di Jawa. Ya kalau memang masih ada pembangunan infrastruktur di Jawa, memang karena penduduk Jawa ini kan dan Sumatera tentu saja ini besar ya. Misalnya kita sedang membangun jalan tol Trans Sumatera, ini kan sudah sampai Sumatera Selatan ya dari Lampung misalnya. Nah ini membuktikan bahwa kita tidak hanya membangun di Jawa ataupun Sumatera, tetapi juga di provinsi-provinsi atau daerah-daerah lain. Di Papua ini juga pembangunan infrastruktur sangat masif, misalnya jalan raya begitu. Pak Usman, tapi kemudian kenapa yang diutamakan pembangunan jalan tol seperti yang tadi barusan Pak Usman singgung, itu soal misalnya jalan tol Trans Sumatera, kemudian Trans Jawa, ada lagi yang kemudian kemarin baru diresmikan Serbaraja, Serpong Balaraja. Ya, saya kira tidak juga ya jalan tol ini hanya bagian saja dari pembangunan infrastruktur. Walaupun kita juga harus memahami bahwa jalan tol ini menjadi infrastruktur yang barangkali bisa kita sampaikan paling utama begitu ya. Kalau kita lihat di negara-negara lain juga misalnya Tiongkok ya sebuah negara yang juga luas. Nah ini terhubung dengan jalan tol juga. Ya sehingga mereka ekonominya bisa maju. Tetapi sekali lagi kita tidak cuma membangun jalan tol, tadi sudah disebutkan misalnya bandara, pelabuhan, bendungan, irigasi, jalan desa, ini di desa ya, 227.000 kilometer jalan desa sudah dibangun, ada 4.500 ya, 4.500 unit embung misalnya sudah dibangun, ada 71.000 unit irigasi, jembatan juga dibangun, 1,3 juta meter itu jembatan yang sudah dibangun, pasar desa 10,3 ribu unit, BUMDes 57,2 ribu unit, tambat perahu ya, tambat perahu ini penting juga begitu, 6,1 ribu unit, dan juga penahan tanah. Nah ini infrastruktur yang dibangun ya untuk mengurangi longsor ya, ada 62,5 ribu unit. Jadi tidak semuanya terkonsentrasi di jalan tol. Air bersih itu 1,2 juta kilometer ya, itu yang sudah kita bangun, posyandu, PAUD, sumur, polindes, drainase, fasilitas olahraga, MCK juga ini kita bangun begitu. Oke, Pak Usman, di masa pemerintahan Presiden Jokowi kita nggak bisa menutup mata bahwa memang terjadi pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Yang jadi pertanyaan, apa yang kemudian mendorong pemerintahan Joko Widodo ini kemudian fokus pada pembangunan infrastruktur di masa pemerintahannya? Iya, jadi secara teoritis ya sejumlah pakar ini mengatakan bahwa struktur ya dan infrastruktur ya ini menentukan kemajuan suatu bangsa, ya akan menentukan kemajuan suatu bangsa dari dua sisi. Yang pertama dari sisi peradaban, yang kedua juga dari sisi ekonomi. Infrastruktur akan membentuk kultur, budaya ataupun peradaban. Sebagai contoh misalnya ketika kita membangun MRT sudah beroperasi, maka terbentuklah budaya tertib, budaya antri, budaya jalan kaki. Ya begitu juga ketika infrastruktur kereta api dibenahi, ya tidak ada lagi itu orang yang naik ke atap misalnya begitu. Nah jadi dia akan membentuk kultur, membentuk peradaban. Nah yang kedua
tentu saja akan mendatangkan kemajuan ekonomi. Tadi dalam tayangan Presiden Jokowi mengatakan jalan tol itu sarana penting, misalnya untuk distribusi orang dan barang, misalnya begitu. Nah, untuk barang, ketika barang akan dijual, misalnya dari satu tempat ke tempat lain, ini memerlukan jalan tol, dan jalan tol ini akan mempercepat distribusi, ya, sehingga ekonomi bisa maju begitu. Kalau kita lihat negara lain juga infrastruktur jalan tolnya bagus, maka ekonominya juga bagus. Tiongkok, Uni Eropa misalnya, bahkan jalan tolnya itu kan menghubungkan satu negara dengan negara lain di Eropa. Ekonomi mereka bagus begitu. Oke, Pak Usman, kalau kita bicara soal infrastruktur ke kultur yang tadi juga sempat Anda singgung, kalau kita bicara soal KRL yang kemarin, sekarang kalau kita lihat faktanya sudah banyak kemajuan, ada MRT, ada LRT, kemudian di Indonesia, bagaimana kemudian nanti proses dari perbaikan infrastruktur yang dilakukan pemerintah secara besar-besaran ini kemudian bisa dibawa menjadi satu kultur, kebiasaan, menjadi satu kebudayaan yang kemudian jadi hal yang bisa diterapkan sehari-hari. Artinya memindahkan mereka yang sekarang menggunakan kendaraan pribadi sehari-hari kemudian beralih menjadi transportasi umum karena infrastrukturnya kita sudah punya secara memadai begitu. Iya, jadi betul sekali tadi yang disampaikan oleh Mbak, ya, bahwa seperti juga saya sampaikan, struktur akan membentuk kultur. Nah, karena itulah Presiden Jokowi melakukan pembangunan infrastruktur secara masif. Nah, kalau kita lihat dari sisi teoritis dan juga praktis sebetulnya, ya kalau infrastrukturnya itu bagus, maka otomatis ya secara alami ini akan membentuk kultur. Ya, tentu saja perlu juga kita edukasi, ya, misalnya, dan struktur itu juga tidak melulu yang sifatnya fisik, ya, infrastruktur fisik, tapi infrastruktur juga bisa instrumen hukum, misalnya, ya, instrumen hukum. Nah, salah satu yang juga kita dorong adalah penegakan hukum, ya, supaya muncul budaya tertib, budaya patuh, misalnya begitu. Nah, ini harus dibarengi, ya, tetapi yang utama memang adalah infrastruktur fisik, ya, kemudian juga infrastruktur lainnya, penegakan hukum, ya, atau payung hukumnya juga harus tersedia juga begitu. Oke, lalu bagaimana pemerintah melibatkan masyarakat sekitar dalam pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah secara besar-besaran ini? Nanti dijawabnya usai jeda ya Pak Usman di Sapa Indonesia Malam.